dengan kemampuan yang saya miliki ini, saya lebih memahami ke arah dhamma, memahami ke diri sendiri dulu. Bukan berarti egois, karena kita kalau mau membantu orang, kitanya dulu dibantu nih, kitanya dulu diperbaiki. Kalau kitanya aja belum bisa memperbaiki diri sendiri, gimana kita bisa membantu memperbaiki yang lain gitu kan. Nah dari situ saya banyak melihat, oh ternyata saya dulu emosional, oh dulu saya minder, oh dulu saya begini. Saya melihat sendiri, oh banyak negatif nih di dalam diri saya harus berubah, saya nggak boleh seperti ini terus. Ya ada, saya terus menderita, karena kebahagiaan itu bukan dicari di luar. Mau memiliki pasangan, mau memiliki teman yang banyak, mau memiliki siapapun di luar sana, orang-orang yang sayang sama kita, itu belum tentu bahagia batin kita. Tapi dengan kita bisa melihat atau mengarahkan diri sendiri ini untuk oke, kita cari kebahagiaan kita gimana. Kalau saya pada saat itu melihat oke, kebahagiaan ini dimulai dari diri saya sendiri. Saya dengan meditasi saya merasakan tenang, damai, terus bahagia itu muncul sendiri dari dalam diri. Ketika semuanya itu muncul, cukup disadari, tidak berlebihan menerimanya, dan juga tidak kita tahan. Sadari aja, sadari. Ya terus selain dari meditasi, sehari-hari pun langsung dipraktekkan. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang menyebalkan, ada sesuatu hal yang membuat kita marah, dari situ dilatih lagi. Oh, ada kejadian ini, gimana saya meresponnya? Di situ amati dulu, oke, saya lagi kesel nih ngelihat hal ini. Diam. Ketika diam, sadarin nafas masuk, nafas keluar sampai akhirnya netral. Tapi ada juga ketika ada suatu hal yang bikin emosi, pakai nafas nggak bisa nih. Udah, saya pikir saya beralih dulu. Tenangin diri dulu, mungkin mengalihkan dengan dengar musik, dengan baca buku atau nonton TV, habis itu mereda sendiri, baru narik nafas lagi, masuk keluar, udah netral lagi. Jadi terus memperbaikinya, benar-benar latihan dinyata. Jadi itu benar-benar namanya praktek dhamma. Karena praktek dhamma itu bukan cuma hanya menjalani 5 sila, tapi memahami apa yang ada di sekitar kita. Terus kitanya juga gimana bisa mengatasi setiap masalah yang terjadi di sekitar kita. Oh ada masalah ini, kita harus nyikapinnya gimana. Walaupun kadang ya ada aja hal-hal yang membuat kita dipancing lah, bikin orang cari gara-gara lah, begini begitu. Ya udah, diam dulu, amati dulu. Oh ya udah, kalau memang dia pas saya diam ngelihat oh orang ini sengaja nih mancing cari gara-gara, lebih baik saya diam, nggak usah ladenin, karena nggak ada gunanya perdebatan itu. Orang merasa menurut dia benar, ya itu kan pandangan dia. Dan saya juga tidak bisa membuat orang itu berpandangan seperti saya. Kita semua yang di sini punya pikiran masing-masing, punya jalan hidup masing-masing, dan punya cara berpikir yang berbeda. Jadi tidak bisa semua ini disamaratakan harus seperti apa yang saya pikir. Jadi biarlah berkembang dengan caranya sendiri, maju dengan prosesnya sendiri, juga bisa berubah dengan caranya sendiri. Tidak bisa disamakan. Yang penting kita sama-sama saling menyadari, semua kita mulai dari diri sendiri dulu. Enggak bisa kita mulai dari orang lain. Ada yang mengatakan, oh saya harus ngelihat orang lain bahagia dulu baru saya bahagia. Itu hanya semu, hanya sementara. Oke, ngelihat si A bahagia nih saat ini. Setelah kita pulang nggak ketemu si A, bahagia nggak kita? Enggak, kita ketemu masalah yang lain, kita ketemu orang yang lain, kita ketemu banyak orang dan berbagai konflik yang berbeda.
Apalagi kita hidup dengan bersosialisasi, hidup bermasyarakat gitu. Betul. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Enggak bisa ada apa-apa, oh gara-gara dia nih saya jadi gini-gini, oh gara-gara si ini nih saya jadi gini. Enggak bisa kita nyalain orang lain. Orang bisa bersikap seperti itu, bisa berucap seperti itu pasti ada bagian dari karma kita. Kalau tidak ada bagian dari karma kita, orang itu tidak akan berucap seperti itu terhadap kita. Kalau kita udah introspeksi, oh saya kan enggak seperti yang dia ngomong, ya udah, let go. Berarti itu memang karma lagi berbuah. Karena itu juga saya praktekkan. Ketika ada orang berpikir buruk, berucap buruk terhadap saya, tentang saya cuma nyariin, ya udah, itu karma burukku kok. Ngapain juga aku benerin omongan orang-orang mereka, itu pikiran mereka, itu ucapan mereka. Dia terimalah karmamu, 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 karmaku, karmaku. Jadi ketika orang berpikir berucap buruk, karmanya dia, urusannya dia, bukan urusannya saya. Seperti kita bertamu ke rumah orang. Orang itu sediakan makanan dan minuman. Kita mau makan atau mau minum kan terserah kita. Kalau kita makan, ya nggak masalah. Kita nggak makan juga ya nggak masalah buat kita. Tapi kan buat si yang menyambut tamunya, si pemilik rumahnya akan ngerasa, kok dia nggak makan ya makanan saya, kok nggak sopan ya. Itu kan pikiran dari si pemilik rumah, pemikiran dari si yang mengundang kita. Kalau dari dianya juga berpikir, ya udah dia mau makan silakan, nggak makan juga ya udah, ngapain kita paksa. Ya itu balik lagi ke pikiran kita semua masing-masing. Tidak bisa saling menyalahkan karena ya yang tadi aku bilang, pikiran, hati semuanya kita berbeda, nggak mungkin disamakan semua. Betul. Gitu. Oke, ini dalam sekali ya, walaupun cukup panjang tadi paparannya, tapi saya coba menyimpulkan, mensummary apa yang tadi Meta sampaikan ya, bahwa yang pertama kita untuk hidup lebih baik, kita kan sebagai seorang Buddhis nih, sayang kita punya dhamma yang bagus, kita harus jalanin dhamma itu, gitu. Ya, salah satunya tadi di awal Meta sempat bilang pada saat 2004 beliau latihan meditasi di Thailand, itu gurunya bilang look inside gitu, bahwa semua jawaban itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Kita nggak perlu cari keluar ya untuk menyelesaikan masalah kita, semuanya dari dalam. Nah ini yang menariknya ya, Meta selalu sampaikan ya, bahwa meditasi ini menjadi komoditas yang sangat penting dalam hal ini gitu. Ya, kenapa? Karena sebagian besar juga udah tahu pencapaian atau kemampuan yang Meta miliki saat ini kan juga dari 6 kehidupan yang lalu memang sudah dipupuk latihan meditasi yang mumpuni gitu ya. Sehingga pada kehidupan ini Meta punya kemampuan seperti sekarang. Nah, terkait dengan meditasi nih, berarti meditasi ini memang mutlak suatu hal yang kita mesti latih, jalankan kalau kita mau hidup lebih baik ya. Apakah seperti itu? Harga mati nih. Betul. Harga mati. Iya. Oke. Karena meditasi juga bagian kebajikan tertinggi. Ya. Oke. Nah, ketika kita bicara meditasi ya, ini cukup ironis ya buat kita ya. Sementara kayak di negara-negara maju, mereka pakai praktek pengobatan mindfulness gitu ya. Itu untuk menyembuhkan orang-orang yang depresi ya atau segala macamnya ya. Mereka punya masalah apa dan itu bayar. Ya. Padahal kita di agama Buddha itu diajarkan. Bahkan kalau kita mau belajar meditasi, kita tinggal cari guru pembimbing ya. Bante-bante, bahkan di Indonesia pun cukup banyak lah ya bante yang bisa direkomendasi untuk kita belajar meditasi ya, walaupun mereka juga memiliki teknik yang berbeda-beda dan itu juga kecocokan kita lebih cocok yang mana kita nggak bisa paksa ya. Termasuk saya sempat diskusi sama Meta pun ya, ada guru yang beliau cocok, ada yang wah kayaknya bukan style saya gitu ya. Itu
Tapi kita sebagai umat Buddha itu kita udah dikasih pilihan sebenarnya gitu ya. Dan maaf lagi sekali lagi, bahkan ini di luar negeri, komoditas ini itu jadi bisnis. Ya. Kita harus bayar untuk dapatin mindfulness session gitu ya. Yang sebenarnya itu meditasi gitu untuk nyelesain masalah kita. Namun tadi Meta sudah paparkan bahwa kalau kita look inside, kita bisa jalankan praktek meditasi ini ya secara terus-menerus. Udah kita nggak usah perlu keluar uang buat menyembuhkan itu ya. Nah, sama kayak kemarin, nah ini saya spill lagi yang kemarin punya ya peserta ya. Bison kali ini ya makanya saya berapa kali terima kasih anumodana kepada Meta ya. Karena Bison kali ini luar biasa apa ya? Bahasa saya mungkin menyentuh hati saya nih. Ya. Kita udah jalankan Bison ini dari 2011 gitu ya sampai di titik 2024 ini tahun yang ya Bisonnya penuh emosional. Kenapa? Ya sambil bercanda ke Meta saya juga Meta, Bison kali ini sangat berkesan juga. Sorry ya, salah satunya ya. Ini Dhammawiara kehilangan banyak tisu ini. Ya. Semua pada saat mau sesi konsul tanya Meta baru pegang mic ya. Belum keluar satu kata, air matanya udah netes duluan. Ambil tisu dulu ya. Tisu kita berapa bungkus kemarin habis ya perlengkapan ya. Ya sudahlah, itu bagian dari gimmicknya ya. Tapi ini menarik ya. Yang membuat saya kagum juga ya. Dari sesi kemarin, contoh ya, sekali lagi tanpa menyebut nama ya. Ada peserta yang sebenarnya di kehidupan lampaunya itu berbakat gitu ya. Namun punya 1-2 keterbatasan sehingga menjadi kayak bakatnya ini bisa jadi terhalang gitu ya. Ya entah dari sedikit diomongin temannya bisa sakit hati, ada juga yang pengennya selalu menjadi pemenang nomor 1. Jadi rasa ego itu yang membuat dia akhirnya di kehidupan sekarang ini jadi nggak maksimum gitu. Nah itu juga sudah disampaikan semua ya kepada para peserta di depan semuanya. Jadi yang lain pun yang tidak memiliki masalah yang sama pun bisa mendengar, bisa mendapat pelajaran dari masalah yang dihadapi oleh teman-temannya gitu. Ini luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Meta ya. Oke, terima kasih. Saya beranjak 1 ya, Meta. Saya rasa tadi yang mengenai meditasi saya nggak perlu ulangin ya. Itu wajib, harga mati. Ya, apalagi kita sebagai umat Buddha ya, sayang banget, gratis, for free. Ya, itu yang lain bayar, ngejar cari sesi itu gitu ya. Nyiapin waktu, bahkan kadang ditolak-tolak, waiting list, nunggu 3 bulan. Di agama Buddha free, anytime datang free gitu. Ini jadi ironis kan, saya agak emosional nih karena ini ironis sebenarnya gitu. Ya, jadi saya nggak perlu ulangin bahwa yaitu meditasi harga mati buat kita. Saya coba beranjak sedikit lagi ya. Dari yang sesi kemarin juga ada satu hal menarik nih. Kita melompat dulu materinya mengenai orang meninggal. Ya. Ternyata, nanti Meta jelaskan lebih detail ya. Ternyata, orang meninggal, ya, bahkan 90% lebih gitu ya. Pada saat seorang manusia meninggal, maksud saya makhluk di alam manusia meninggal, itu kemungkinan besarnya, bahkan 90% lebih, itu akan transit atau terlahir di alam peta dulu. Gitu ya. Namun kenapa saya ngomong ini? Ironisnya, sebagian besar saya yakin di sini itu kalau ketemu Meta, kebanyakan pertanyaan yang pengen ditanyakan, leluhur saya terlahir di mana Meta? Bisa tolong lihatkan, benar nggak? Iya kan?
Ya, cuman mohon maaf, tinggal ada sesi itu hari ini. Mohon maaf. Saya ingin Meta ini bisa memberikan insight ya buat kita ya. Bahwa ketika kita punya leluhur yang terlahir di alam peta, satu saya perlu bilang, ingat itu 90% lebih terjadi. Jadi nggak usah heran dulu, nggak usah kaget dulu gitu. Nah, namun yang perlu kita dengar nanti dari Meta, kita sebagai keturunannya itu kita mesti gimana? Kan gitu ya. Silakan Meta paparkan. Terima kasih. Ya, untuk mengenai kematian ini dan para leluhur, kebanyakan para leluhur itu terlahirnya di alam peta, kebanyakan ya. Karena jarang banget orang dengan kondisi pikiran dan karmanya mendukung langsung ke alam dewa. Itu sangat jarang. Jadi kita harus mengkondisikan dari sekarang sebagai kita anggota keluarga yang masih ada selalu melakukan pelimpahan jasa. Dan lakukan pelimpahan jasa itu enggak hanya sekali dua kali, tapi seumur hidup kita. Kenapa seumur hidup kita? Karena kondisi alam di luar alam manusia itu tidak stabil. Tidak stabil gimana? Ketika leluhur kita terlahir dalam peta, kita lakukan banyak pelimpahan jasa, kita lakukan banyak kebajikan atas nama para leluhur. Terus dengan seiring waktu, si para leluhur ini bisa mengingat kebaikan-kebaikan apa yang sudah pernah mereka lakukan di kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang lalu. Itu bisa tiba-tiba bermunculan. Ketika hal itu mendukung, mereka terlahir di alam surgawi, di alam dewa-dewi. Dan di alam dewa-dewi ini juga kan balik lagi sesuai dengan karmanya mereka. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi kebanyakan terlahir di alam surgawi, alam dewa tingkat 1. Nah, Mohon maaf, ini teknis ya, mohon maaf ya. ya dari situ mungkin sanak keluarga yang pas udah tahu, oh udah kita udah dimimpiin atau udah dikasih tahu leluhur kita di alam surgawi, itu tidak hanya sampai di situ saja. Proses karma tetap berjalan. Jadi hukum karma itu terus berjalan, kita terlahir di alam manapun. Di alam surgawi, di alam dewa-dewi, proses karma itu berjalan. Ketika ada suatu karma buruk mereka yang berbuah, bisa tiba-tiba jatuh juga dari alam dewa itu. Bisa jatuh ke alam peta, bisa ke alam rendah lainnya, alam 4, alam apa ya, salah satunya. Terus dengan kita masih terus melakukan pelimpahan jasa, kalau dia jatuhnya ke alam peta masih bisa menerima pelimpahan jasa, itu terbantu lagi, otomatis lagi bisa naik. Seperti itu aja. Begitu terus kalau di luar alam manusia. Kalau di alam manusia tidak stabil ya hidup. Hidup itu kan memang anicca. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang stabil. Semua seperti grafik, turun naik. Gitu. Terus kalau kita melakukan pelimpahan jasanya seumur hidup, itu mudah terbantu. Tapi kalau kita hanya pelimpahan jasa ketika dia di alam peta, ketika di alam dewa tidak ada pelimpahan jasa, ya udah, ketika ada kondisi jatuh ke alam peta, mereka menanti lagi, diem, datengin lagi, mimpi sana sini, kasih tahu ke sana sini kalau dia di alam peta. Nah, keluarga kan pasti kaget loh. Katanya udah di alam dewa, kok bisa jatuh lagi? Ya itu, karena tidak stabil. Di sana pun menjalani proses karma. Siapa bilang karma cuma stop di alam manusia, di alam sana tidak ada. No, karma itu terus berjalan seumur hidup di alam manapun hingga kita akhirnya stop mencapai nibbana. Itu benar-benar stop. Jadi baby pun baru lahir aja, jangankan baru lahir, masuk ke kandungan itu pun karma yang berproses. Karma yang mengatur kehidupannya. Makanya kalau flashback lagi ke past life, itu ada orang dari negara ini, negara ini, negara ini, berbagai macam negara. Terus juga berbagai macam keluarga. Kenapa? Karma. Karma lagi yang mengatur semuanya.
Karma yang melihat kondisi ini, oh ini karma si A seperti ini, terlahir di negaranya gini, di keluarga seperti ini, kehidupannya gini-gini. Itu kayak udah proses karma yang berjalan semua. Tidak ada yang tidak dilakukan oleh karma, semua proses. Nah, hukum karma itu hukum alam, yang dimana itu udah ada. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membentuk. Memang proses hukum karma itu udah ada dengan sendirinya. Tidak percaya pun, mau pindah kemanapun, tetap hukum karma itu berjalan. Kita misalkan sudah diramalkan nih, wah ini bisa meninggal nih karena gempa bumi atau kecelakaan, mau ada bencana alam di sini. Kita pindah ke dunia, maksud ke ujung dunia, ke negara lain, berharap aman di sana. Tapi kalau memang udah karmanya mau pindah ke ujung dunia pun, meninggal tetap meninggal. Kena masalah tetap kena masalah. Gitu. Jadi mau tinggal dimanapun, kalau memang kita karmanya buruk, itu harus diperbaiki. Tidak ada yang tidak bisa diubah. Hidup itu pilihan. Semua masih bisa diperbaiki. Masih bisa diubah. Gitu. Tapi tetap semua itu ya seperti air mengalir. Kita amati, kita lihat, oh ternyata kalau nggak berubah ini saya memang lagi harus jalankan. Ini saya harus terima. Tapi hanya di kondisi ini, bukan keseluruhan. Ketika di kondisi ini saya harus berubah, alam di sana pun misalkan yang leluhur juga pada saat lagi jatuh butuh pelimpahan jasa, ya lakukan. Kalau leluhur kitanya masih di alam surgawi, kita pelimpahan jasa, terima nggak? Ya mereka hanya tersenyum karena mereka tidak menerima pelimpahan jasa lagi. Tapi kebajikan yang udah kita lakukan gimana? Ya tetap bertambah. Tetap bertambah itu jadi karma baiknya kita. Ketika almarhum jatuh, itu berfungsi lagi. Terus gimana membantu leluhur kita bisa bertahan di alam surgawi? Kalau kita berbuat baik, kalau kita ada mendengarkan dhamma, dalam hati kita boleh bilang, Mah, Pa, atau para leluhur, ini saya ada dengerin dhamma, ini saya ada berbuat baik, semoga bisa ikut merasakan kebahagiaan, ikut bermudita cita atas apa yang saya lakukan. Seperti itu, kalau untuk di alam surgawi. Tapi kalau di alam peta, saya limpahkan kebajikan ini untuk para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal, atau para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Oke, itu ya, tadi udah dipaparkan ya, bahwa sekali lagi ingat, 90% lebih leluhur kita yang tadinya di alam manusia itu bertumimba lahir di alam peta dulu, ya. Nah, saya sebelum mau tadi melanjutkan apa yang Meta sudah jelaskan, saya mau minta tolong Meta jelasin dulu nih, lebih gamblang. Kenapa sih kondisi bahwa kita di alam manusia ini kalau bertumimba lahir itu kesannya kayak mesti ke peta dulu gitu loh. Nah, itu kondisi-kondisi apa yang mungkin buat jadi pelajaran buat kita semua ya, kondisi dunia saat ini gitu ya, biar kita bisa lebih hindari gitu. Silakan. Itu kita latihnya dari sekarang di pikiran. Karena semua berpusat di awal pikiran. Kalau kita hanya mengkondisikannya deket-deket kematian, ya itu sulit ya. Tapi kalau kita sudah kondisikan dari sekarang untuk selalu berpikir yang baik, mengingat kebajikan-kebajikan kita, itu kalau tiba saatnya kematian menjemput, membantu sekali untuk kita bisa terlahir di alam surgawi. Karena ketika kita berpikir positif, karma baik juga bertambah. Karena pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik, kita sering lakukan, karma baik kita terus bertambah. Ketika kita berpikir negatif, berpikir buruk, berucap buruk, bertingkah laku buruk,
karma buruk ini terus bertambah. Karena kita kadang suka tidak sadari setiap jam, setiap hari kita tuh tidak melakukan perbuatan yang sama. Kita tidak berpikir yang sama. Kita tidak berucap kata-kata yang sama. Berbeda setiap saat, setiap waktu. Kebanyakan tidak kita sadari. Dan itu berpengaruh banget ketika nanti menjelang kita kematian. Banyak juga yang aku lihat di kondisi ketika mereka lagi sakit. Ada juga yang koma sampai bertahun-tahun. Itu ketika lagi koma bertahun-tahun, yang lagi sakit pun, itu bisa muncul nimita. Kalau sudah mendekati waktunya kematian ya. Dan itu kalau sakit, itu muncul nimita. Nimita itu gambaran kehidupan. Jadi muncul kehidupan, dia jadi orang baik, dia jadi orang jahat, dia lagi mikir buruk, dia lagi ucap buruk, dia lagi mikir baik, berbuat baik, ucap baik. Itu muncul terus. Nimita itu muncul seperti film. Nah, ketika nafas kita terhenti, kematian itu tiba-tiba muncul, itulah yang berhenti. Jadi ketika pikiran pas lagi buruk yang muncul, karma buruk pendukung pas muncul juga, ya saat itulah kita terlahir di alam peta. Dan kebanyakan seperti itu. Makanya kalau orang yang saya kenal, orang yang saya tahu, saya di saat orang lagi koma atau lagi sakit, kasih dengar kayak parita-parita lah atau tip-tip liamkeng lah. Jadi untuk mengkondisikan pikirannya selalu baik, untuk selalu positif. Jadi kalau misalkan orang yang sakitnya masih bisa kayak ngomong gitu. Terus apalagi kalau orang tua hanya bisa ngomongnya omitofo, omitofo. Ya udah dikondisikan mah bilangnya omitofo ya. Ya udah omitofo, omitofo, omitofo. Jadi biar dia terkondisi ke ucapan omitofo itu. Biar pikirannya baik. Karena kalau tidak kita kondisikan itu random, suatu saat ketika pelita kehidupannya padam, lahirnya di alam peta. Terus juga selain kondisi pikiran dan karma, sehari-hari kita harus jaga benar-benar ucapan. Zaman sekarang itu enteng banget orang untuk mengucap kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata binatang. Itu enteng banget orang ngucapinnya. Semakin sering kita ucapkan kata-kata itu mengkondisikan alam di mana setelah kita meninggal. Secara tidak langsung. Ada yang waktu itu sering berucapnya Dogi. Manggil temennya aja Dogi panggilannya. Padahal temennya itu punya nama. Saya sampai, ya ampun nih orang manggil teman aja binatang gitu, kata-kata binatang. Ini udah kayak, ini moral orang-orang di dunia ini sudah sangat merosot. Ya. Sudah sangat parah. Ingat loh, makin kesini pendidikan orang-orang tuh makin tinggi. Sampai S2, Betul. S3. Setuju. Tapi tata bahasanya, kata-katanya tidak mencerminkan orang berpendidikan. Itu kalau suatu saat meninggal, dibilang, oh orang itu baik, orang itu pendidikannya tinggi. Tapi kenapa ada di alam peta? Kenapa ada di alam binatang? Ingat kata-kata yang sering dia ucapkan? Itu yang mengkondisikan dia bisa terlahir di alam seperti itu. Karena dari yang juga saya pernah temuin, makhluk yang di kepalanya ketika dia buka mulut ada kepala, terus ada kepala lagi, terus sampai kecil. Itu menderita sekali, dia tidak bisa bicara, dia hanya menggambarkan mulut dia ada kepala, ada kepala. Itu berarti ucapannya sangat tidak baik. Sampai menjadi peta yang kepalanya harimau, badannya seperti manusia tapi dia buka mulut, di dalam mulut ada kepala. Terus ada yang sampai robek dari sini sampai sini. Itu bisa saya tanya kenapa? Karena saya sering omong kosong, sering berbicara yang tidak benar. Oke. Terus ada mulut yang sekecil jarum.
Itu saya temuin juga waktu masa-masa sekolah. Kecil Jarum, tapi di sekitar sininya itu banyak kotoran. Saya bilang, kenapa kamu mulut kecil Jarum gitu, tapi sekitar mulut kamu banyak kotoran? Ya, ini makanan saya. Saya adanya di toilet. Itu karena saya sering berucap kotor. Oh, ya udah. Dari situ saya tahu. Terus setiap makhluk yang punya bentukan aneh-aneh, mulut aneh-aneh, saya tanya, kenapa kalian seperti itu? Ya mereka menjabarkan apa yang pernah mereka lakukan ketika mereka hidup. Jadi kalau kita tidak mau terlahir jadi makhluk yang aneh, jaga ucapan. Siapa bilang karma buruk itu berbuah hanya dari tindakan kita. Ucapan kita juga itu berpengaruh. Satu ucapan negatif, satu karma buruk. Satu pikiran negatif, satu karma buruk. Kita ucapin negatif berulang kali. Kita katain teman-teman berulang kali dengan kata-kata negatif. Ucapin berulang. 1000 kata kita ucapkan kata negatif, 1000 karma buruk kita terima. Even Kita for lakukan. fun. Even for fun. Ya, Walaupun itu untuk bercanda. karma itu tidak mengenal, oh ini candaan, oh ini serius. Enggak, karma itu tetap berlaku. Hati-hati. Ya. Ini makanya kenapa saya tanya ini ya. Karena tadinya saya mau bilang sama Meta, di kondisi dunia kayak saat ini, ngeri sekali ya. Saya punya teman ya di Jakarta. Saya ingat kejadiannya itu berapa bulan yang lalu waktu timnas Indonesia ini pas lagi mau lolos ke Piala Dunia itu ya. Itu kan terakhir sempat kalah gitu ya. Jadi teman saya pasang status. Barusan dari kantin istirahat makan siang, dia bilang, miris hati ini. Ketika saya makan, dia bilang, itu ada beberapa anak muda, karyawan juga, tapi anak muda, ya mungkin Gen Z lah ya. Sorry, saya bukan rasis kepada Gen Z ya. Tapi ini memang zamannya ketika kita ngomong seperti ini kan pasti Gen Z yang keluar. Dia bilang di statusnya itu, dia cerita seru sih mengenai timnas Indonesia. Tapi kalimat yang keluar tuh kenapa harus belakangnya itu ada CUK gitu loh. Ya, atau COK gitu. Itu yang membuat miris gitu. Dia bilang, dan enteng banget dia sebutkan 3 huruf itu. Ya. Setelah dia sebutin ya, wah, tim Indonesia ini ya harusnya bisa menang. Tit, ya. Itu wasitnya itu kurang ajar, tit gitu. Itu keluar terus yang membuat dia sedih gitu. Nah, satu lagi tadi Meta juga sempat sampaikan mengenai makhluk yang mulutnya kecil dengan kotor ya. Itu saya cuman nambahin tadi kan Meta bilang dia hidup di toilet ya. Selain itu kebiasaan buruk kita yang sering meludah di sembarang tempat ya, Meta kemarin bilang ya. Sama bagi para wanita nih, mohon maaf nih, yang buang pembalutnya ya, habis datang bulan, itu juga hati-hati. Secara proper lah, secara layak lah, dibungkus segala macam ya. Jangan buang sembarangan, karena itu jadi kotoran, itu jadi makanan para makhluk tersebut gitu. Nah mungkin biar lebih afdol nih, kasih tahu Meta, impact-nya apa sih kalau kebiasaan itu kita tetap lakukan, meludah sembarangan itu, buang sembarangan, impact-nya buat kita apa? Biar tahu gitu, lebih jelas. Ya disenengin sama makhluk yang pemakan kotoran itu. Enggak. Tapi ya tetap aja kita harus jagalah kebersihan itu, karena menjaga kebersihan juga itu berbuat kebajikan. Jadi Bagian bukan dari cuma iman. Oh bukan ya. itu berbuat kebajikan. Jadi berbuat kebajikan nggak cuma kita memberi berdana, Ya, tapi kita membereskan misal sampah, ya. kita buang pada tempatnya, kita bantu ini itu kebajikan Oke. semua. Ini insight banget nih. Ya. Itu kita nih ya. Nah, sambil saya mau tanya lagi satu nih. Kalau efek, maaf ya, yang jangan tersinggung ya. Yang jarang mandi gimana?
Sorry ya, jangan tersinggung sekali lagi. Ini saya cuma nanya biar kita dapat penjelasan lah, insight lah. Ya badannya bau. Terus efeknya ke Ya belakangnya. nggak ada orang yang berani deket kayak gitu. Ya. Kalau makhluk-makhluk itu senengin nggak yang gitu? Ada yang seneng kayak gitu juga sih. Tuh ada guys. Tapi kalau mau gampang dapat pasangan, selalu tampil bersih dan wangi lah. Oh, setuju kalau itu. Ya, setuju. Oke ya, jadi sekali lagi jangan tersinggung. Karena ini kan kita tujuan dari talk show ini, kita ingin mendapatkan insight terbaik ya dari sisi kita, versi kita agama Buddha ya. Ini kita menyampaikan dhamma ya, agar pulang dari sini, semua yang hadir di sini dapat manfaat dengan kehadiran Meta di sini gitu. Baik ya, saya lanjut. Tadi saya balik lagi sedikit ke pelimpahan jasa. Ini saya takut nanti hilang karena kita bahas yang lain. Tadi Meta sampaikan bahwa yang paling penting bagi kita, para keturunan ini, jangan lupa selalu untuk melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur. Kan itu aja kan, the one and only. Dia udah nggak ada di alam kita, hanya itu yang bisa kita lakukan, kan begitu. Nah, Meta bilang. Ini juga sempat ada pertanyaan, Meta. Mumpung ada Meta di sini, saya angkat di sini. Sempat ada yang nanya, apakah pelimpahan jasa itu bisa bermanfaat atau bisa dilakukan untuk orang yang masih hidup? Ya, thank you. Iya. Kalau pelimpahan jasa itu untuk orang yang masih hidup, bisa. Kayak misalkan ada siapa yang sakit atau siapa yang lagi kena masalah berat banget. Terus kita lakukan pelimpahan jasa, itu bisa, tapi dikasih tahu. Kayak misalnya, saya habis doain kamu ya, biar kamu bisa lepas dari masalahnya, biar cepet ketemu jalan keluar, kayak gitu. Tetap harus dikasih tahu, karena dengan si orang yang misal punya masalah atau dia punya sakit, dikasih tahu nih, temennya doain dia, biar dia lepas dari masalahnya, biar dia cepat sembuh. Dia ada terasa bahagia, masih ada yang peduli. Dan dari situ timbul semangat dia untuk, oke, saya coba lagi cari jalan keluar gini-gini. Itu impact-nya juga berasa dan bagus. Jadi perlu dikasih tahu kalau kita doain atau pelimpahan jasa untuk orang yang masih hidup. Tapi bukan untuk orang yang sehat, yang nggak ada masalah apa-apa, itu nggak ada efek apa-apa. Tapi kalau ada masalah berat atau ada sakit, boleh dibantu kayak gitu. Oke ya, semoga yang punya pertanyaan ini sebelumnya bisa terjawab. Ini kita udah di jam 11, jadi saya mungkin nanti sekitar 20 menit lagi akan masuk ke sesi closing ya, karena kita setengah 12 kita mesti cabut ke airport, Meta. Saya mungkin lempar dulu ke floor, tolong siapin mic-nya. Karena ini kita seputaran masih membahas pelimpahan jasa, mungkin masih ada yang mau bertanya dulu di topik ini, tapi saya nggak kunci di topik ini. Mau tanya yang lain boleh, tapi ingat ya, sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, belum tentu kita bisa berikan jawabannya hari ini, gitu ya. Karena kadang-kadang pertanyaan yang datang dari umat ini membutuhkan Meta harus gimana gitu ya untuk menjawabnya, ya. Jadi silakan dulu saya lempar, ada yang mau tanya nggak di floor ini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan pertanyaan saya. Jadi nggak buang-buang waktu saya. Ada nggak? 3, oh ada yang di paling belakang, tolong kasih dulu. Cedesti, silakan. Berdiri. Tolong sebut nama. Walaupun namanya sudah saya sebut. Nama Cedesti. Saya mau tanya, mau sampai kapan kita mau pelimpahan jasa? Terus bagaimana kalau si makhluk itu ikut belajar dengar dhamma dan berbuat karma baik supaya dia tetap terus di alam yang baik gitu loh. Gitu aja. Pertanyaan kedua saya agak bingung. Yang pertama kan pertanyaan jelas, sampai kapan kita pelimpahan jasa? Terus yang kedua, bagaimana suruh makhluk itu ikut belajar, bermudita cita, belajar dhamma juga, berbuat karma. bagaimana caranya agar kita bisa mengkondisikan dia juga ikut belajar dhamma? Maksudnya begitu pertanyaannya ya? Suruh dia belajar juga. Iya, biar dia bisa belajar juga ya. Oke, 2 pertanyaan itu Meta, silakan. Untuk pertanyaan pertama, ya jawabannya seumur hidup kita. Kita melakukan Ada pelimpahan gini jasa. nggak? Kalau ngomong seumur hidup fine gitu. Ada
Kalau pertanyaan dipertajam, sehari berapa kali atau seminggu sekali? Kan kadang nawar nih umat nih. Ya, sebisanya kita. Kita bisa setiap hari, kita bisanya berapa hari sekali atau seminggu sekali ya silahkan aja. Semua balik ke diri kita masing-masing. Jadi jangan karena terpaksa. Dengan kita melakukan pelimpahan jasa setiap hari atau setiap saat ketika kita melakukannya dengan ikhlas, itu juga suatu kebajikan. Gitu. Saya pertajam lagi, Meta, sorry. Mumpung di poin ini sebelum ke pertanyaan kedua ya. Ada syarat dan ketentuan minimum nggak? Maksudnya gini, pelimpahan jasa itu minimum kamu begini, dan itu udah pelimpahan jasa gitu. Kalau untuk pelimpahan jasa sih dengan parita aja cukup. Tapi kalau ada yang mau berbuat baik dengan function, dengan berdana ini, berdana itu untuk leluhurnya, silahkan. Itu nggak masalah. Terus juga dengan kita berpatidana atau melakukan pelimpahan jasa, itu sebagai tanda bakti kita terhadap para leluhur. Itu. Karena cara kita berbakti kepada leluhur-leluhur yang sudah mendahului kita ya seperti itu. Termasuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita berbaktinya dengan melakukan pelimpahan jasa. Gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua tadi ya, Iya. gimana nih caranya, trik-trik apa nih untuk bisa ngajak orang bisa jalanin dhamma? Kalau untuk leluhur yang terlahir di alam peta, itu tidak bisa kita suruh, udah kamu belajar aja sama Dewi Kuan Im, belajar dhamma, dengerin dhamma. Itu nggak bisa. Kalau makhluk leluhur kita terlahir di alam peta. Karena mereka membutuhkan kebajikan, pelimpahan jasa. Tapi kalau sudah di alam surgawi, di alam dewa, itu kita ajak. Kayak misalkan, wah ini lagi ada acan Bram nih. Terus kita bilang dalam hati, ini saya mau mendengarkan acan Bram, mendengarkan dhamma. Semoga ada leluhur yang mau ikut mendengarkan dhamma. Udah gitu aja ngomong dalam hati. Tapi itu yang bisa ikut, ingat sekali lagi, leluhur yang di alam surgawi, bukan leluhur di alam peta. Kalau leluhur di alam peta, kita mau ajak dengerin dhamma, yang ada dia bengong, diem, gak ngerti. Itu kayak kita ajak orang yang tidak tahu apa-apa, terus suruh dengerin ocehan kita, dia jadi bengong kan, ini orang ngoceh apa, ngomong apa, nggak ngerti, kayak gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah ini saya nyambung pertanyaan tadi, dan ini juga beberapa kali sering ditanyakan nih, bahwa ketika kita pelimpahan jasa ya, itu lintas agama enggak? Dan misalnya gini nih, leluhur kita ternyata seorang muslim gitu, yang udah ya bacanya Al-Quran segala macam, atau leluhur kita Kristiani atau Katolik, bacanya Bunda Maria sama Bapak kami gitu. Kalau kita kasih parita itu bisa nyambung nggak? Lintas suku, lintas agama nggak? Bahkan lintas benua nggak gitu? Ya. Semua pelimpahan jasa bisa. Jadi misalnya ada sanak saudara atau leluhur yang di luar Buddhis, kita mau lakukan pelimpahan jasa, silahkan. Dan itu juga bisa. Semasi ada kaitan karma dengan kita, itu masih bisa kita lakukan. Sekalipun misalkan si A meninggalnya di negara Amerika, meninggalnya di China, terus kita mau pelimpahan jasa di sini, itu juga bisa. Karena di alam lain, di luar alam manusia, mau kemana-mana gak perlu tiket. Tinggal kita undang kontak di pikiran, saya mau pelimpahan jasa untuk leluhur marga ini. Gitu. Bisa pada datang. Yang memang makhluk-makhluk itu, leluhur itu tahu, ini keturunan saya nih yang melakukan pelimpahan jasa. Itu tiba-tiba kayak connect di batinnya. Datang, udah tinggal nunggu. Kita ya udah yang sembahyang tradisi, kita yang sembahyang dengan pelimpahan jasa. Kita bilang aja, ini kalau ada makanan, kita bilang makanan ini saya persembahkan untuk para leluhur dan keluarga yang berhubungan karma dengan saya, silahkan dinikmati. Jangan udah disediain makanan segala macam, tapi kita cuma pai-pai, nggak ngomong apa-apa.
Itu leluhur, sanak keluarga yang udah pada diundang, cuma diem ngeliatin. Nungguin aja. Karena kita Mupeng. tidak persilahkan gitu. Ya, Kalau ini penting. kenapa para leluhur atau makhluk-makhluk yang udah kita undang, kita harus persilahkan lagi menikmati makanan ini. Karena ada makhluk-makhluk di luar sana yang juga mereka mengerti aturan, Tata krama ya. tata krama. Ya. Memang kalau yang bukan leluhur, bukan keluarga, kita udah siapin nih di meja sembayang. Terus kadang ada yang mikir, ini diambil gak ya, dicomot gak ya sama makhluk-makhluk yang lewat-lewat? Enggak. Itu kayak mereka tuh udah pada tahu ini untuk leluhur keluarga ini. Gitu. Jadi nggak usah takut, wah nanti diambil si ini, dicolek si makhluk-makhluk yang lewat-lewat. Enggak. Kecuali kita sudah sediakan meja di luar gitu. Ini untuk makhluk-makhluk yang memang membutuhkan, yang tanpa nama, siapapun yang mau silahkan ambil. Itu mereka baru ya sembarangan, kalau kelaparan mereka langsung nikmatin, enggak kelaparan ya dia lewatin. Karena yang bisa menikmati makanan yang dipersembahkan itu hanya peta di alam kelaparan. Tapi kalau peta yang bukan di alam kelaparan, peta yang hanya bisa menerima kayak parita-parita, kebajikan-kebajikan, jasa kebajikan dari yang kita lakukan, ya mereka datang tapi tidak makan gitu. Di alam dewa pun gitu, datang tapi enggak makan, cuma ya duduk ketawa-ketawa. Kecuali mereka pas lagi ada acara, tiba-tiba muncul di pikiran, saya mau makan ini, mau begini-begini. Itu kalau dari dewa, dia berpikir langsung muncul. Apa yang dia pikirin. Beda sama makhluk peta. Kalau makhluk peta disediakan, dia kelaparan, baru muncul di depan dia. Tapi bukan berarti ini makanan berubah rasa karena dicomot-comot. Itu mereka memang mendekat ke altar yang disediakan makanan, mendekat tapi langsung jadi kayak muncul spontan. Itu yang mereka nikmatin. Tapi bukan berarti kayak wah ngacak-ngacak. Tanpa mengurangi cita rasa dari makanan itu. Sebenarnya cita rasa makanan itu berubah karena sudah berjam-jam didiamkan di suhu ruangan terbuka. Iya. Jadi bukan karena dimakan sama mereka. Itu sudah beda alam, dia tidak merubah rasa, cita rasa. Diangetin lagi juga ya masih enak. Tetap kan kita mau taruh di meja sembayang, kita mau taruh di meja makan, diemin aja 6 jam. Berubah gak cita rasa di meja makan? Pasti. Berubah juga. Kayak di rumah-rumah makan, itu dia masak pagi, dihidangkannya sampai sore sampai malam. Cita rasanya berubah gak? Berubah. Ya. Gitu. Oke, sebelum saya jam ada satu materi lagi yang saya mau minta Meta bahas ya. Jadi kayak kemarin tadi ngomong negara ya. Ini spill sedikit juga. Jadi ada yang unik juga dari sesi konsul Meta kemarin. Ini para peserta, para panitia ini berlomba-lomba untuk tahu pas lab saya di negara mana gitu ya. Ada Amerika, ada Cina, ada Jepang gitu ya. Ya jadi menarik, ada yang di desa juga ya bahkan ya. Ya sudahlah itu serba-serbinya. Nah, satu hal juga yang mumpung kita bahas peta ini nih. Karena kan ini peta ini jadi satu pengetahuan baru buat kita ya. Bahwa hampir setiap umat manusia yang meninggal dia akan di alam peta. Tinggal, nah ini yang pentingnya berapa lamanya kan begitu ya. Nah, kemarin Meta juga sempat bilang soalnya di alam peta itu bahkan bisa jauh lebih lama kayak case-nya temannya Meta ketika dia melakukan bunuh diri ya Meta ya. Mungkin boleh share di sini juga mengenai itu Meta. Thank you. Usia di alam peta tuh nggak ada batasan waktu sih. Itu bisa tiba-tiba ada leluhur lah yang sudah ribuan tahun datang karena kita melakukan pelimpahan jasa, dia jadi datang minta pelimpahan jasa. Ada yang ratusan tahun, ada yang deket-deket sih gampang gitu kan, setahun 2 tahun. Tapi kalau yang bunuh diri itu tidak bisa
terlahir di alam peta yang menerima pelimpahan jasa. Itu lahir di bawah lagi. Dan mereka hidupnya lebih lama, menderita. Jadi kalau orang yang merasa, udahlah, udah gak ada jalan lain, bunuh diri aja. Jangan salah, setelah meninggal kehidupannya lebih berat lagi. Lebih beratnya, pertama terlahir di alam peta yang sangat menderita, itu di bawah, yang dimana tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi ketika keluarga, teman melakukan pelimpahan jasa, dia hanya dari jauh ngeliatin, dia mukanya sedih, dia tidak lepas dari penderitaan yang dia jalanin. Dia tetap menderita. Itu baru di alam petanya. Belum lagi kalau setelah sekian lama dia lahir lagi ke manusia, di alam manusianya dia memiliki masalah lebih berat dari yang sekarang dihadapin. Jadi kayak berlipat-lipat, bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, tergantung masalah di kehidupan sekarang yang dihadapin. Maka itu kenapa orang yang kadang, aduh masalah saya berat banget ya, kok gak ada jalan keluar, kok gak ada gini. Selama kita berpikir, udah dah, saya berbuat baik dah, ya udahlah saya mengabdi deh di wihara, di kelenteng, bantu-bantu bersih-bersih, urus ini itu. Yang penting saya berbuat baik, saya kondisiin aja. Itu bisa tiba-tiba masalahnya beres satu-satu, ketemu aja jalan keluar. Tapi kalau ketika kita lagi punya masalah, terus berpikir udahlah saya mati aja lah, udahlah saya bunuh diri aja lah. Itu yang nempel makhluk-makhluk banyak banget. Termasuk makhluk-makhluk yang meninggalnya karena bunuh diri, nempel nih langsung kayak ngajak. Udahlah, loncat aja, udahlah kayak gantung aja tuh di situ, udahlah gini. Itu banyak banget yang mempengaruhi. Jadi tolong untuk tidak melakukan tindakan bodoh tersebut. Tidak melakukan bunuh diri seberat apapun masalah kita. Masalah itu masih bisa kita cari penyelesaian semasih kita di alam manusia. Oke, ya, saya sengaja bahas ini karena kemarin juga Meta sempat sampaikan cerita mengenai teman yang melakukan tindakan tersebut ya, dan itu memang sulit sekali untuk keluar dari alam peta. Tapi tetap sebagai keturunannya kita tetap berupaya, bahkan temannya pun selalu kita pelimpahan jasa ya untuk dia ya, apapun itu usaha itu tetap kita lakukan. Baik, saya karena waktunya sebentar, saya jam up sedikit aja ya, yang kemarin saya juga sampaikan ke Meta. Kebanyakan orang ketika ikut sesi konsultasi Meta gitu ya, minta waktu sesi konsultasi, saya tanya beliau, bener nggak perkiraan saya, mereka itu kebanyakan pengen instan, pengen jalan pintas, jadi yang ditanya, yang dikonsultasikan itu, maaf saya mesti ngomong kayak Meta ini disuruh meramal gitu ya, dan Meta mengiyakan. Bener nggak kalau kita ketemu orang kayak Meta minta sesi konsultasi ya, Meta gimana caranya saya punya banyak uang ya, Meta gimana caranya saya bisa dapat proyek itu gitu, yang begitu-begitu ya. Nah, saya minta Meta paparkan sedikit di waktu yang singkat ini sebenarnya seperti apa sih permintaan konsultasi yang kayak begitu gitu ya. Ya itu wajar-wajar aja sih, karena orang menganggap pukul rata kan, orang yang bisa kemampuan, wah pasti ngeramal nih, pasti gini. Tapi sebenarnya ya kalau kita mengerti Dhamma, mengerti Buddhis, ya semua itu pasti berubah gitu. Tergantung apa yang kita perbuat, tergantung apa yang kita ucapkan. Sekalipun misalkan dibilang, wah ini bisa dapat project nih, wah ini bisa hidup enak. Tapi pas udah dikasih tahu, dia hidupnya males-malesan, dia hidupnya kan merasa, udahlah nanti juga gua kaya. Oh itu berubah. Langsung melarat hidupnya. Terus kalau yang dibilang, wah ini bisa dapat nih proyeknya. Tapi kalau dia tidak mengusahakan hal-hal baik, hal-hal positif, enggak dapat. Karena ada orang-orang yang merasa, wah ini saya udah di ujung tanduk nih, dikit lagi kayaknya sih bisa berhasil segala macam.
itu balik lagi. Kita lakukan perbuatan baik gak untuk dapetin hal itu? Banyak juga yang, aduh saya meleset nih padahal udah di ujung tanduk segala macam. Sekarang kita balik, ngerenungin ke diri sendiri. Ketika kita udah niat berbuat baik, oke saya mau berdana nih ke wihara itu atau ke pengemis itu, sekian. Di pikiran udah niat nih, sekian. Pas udah nyampe wiharanya, nyampe pas udah lagi buka rekeningnya, atau pas lagi ketemu pengemisnya, aduh kok sayang ya, aduh udah deh segini aja deh. Itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap bisnis kita, terhadap kerjaan yang kita lakukan. Jadi ketika udah di ujung tanduk, berubah, meleset semua. Jadi balik lagi ke apa yang kita pikir, kita ucap, dan kita lakukan. Jadi kalau kita udah niat sekian, udah saya lakukan aja sekian. Kita tanpa berpikir biar nanti dapat proyek, biar apa, nggak usah pikirin itu. Yang penting saya berbuat baik. Karena kalau sudah waktunya tiba, apapun yang kita kerjakan, semua menghasilkan uang. Semua jadi gampang, jadi mudah. Karena apa? Kebajikan. Karena 3 hal penting, selain bekerja keras, berdoa, berbuat baik. Ini 3 hal yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Karena teman-teman pun yang sekarang sekolah, suatu saat juga akan menjadi seorang pekerja, seorang pengusaha. Jangan pernah lupakan 3 hal ini. Apa Itu aja? yang akan membuat kalian sukses. Ya, bekerja keras, berdoa, berbuat baik. berbuat baik. Ya, itu yang harus kita lakukan ketika kita bersosialisasi ya. Iya, Ya, dan tambahan buat umat Buddha, satu lagi meditasinya jangan lupa harga mati. jaga sila. Jaga sila. Dengan kita menjaga sila, kita terhindar dari hal-hal buruk yang akan menimpa diri kita. Oke. Kalau kita tidak bisa menjaga sila kita, ya merasakan sendiri kan akibat dari pelanggaran sila itu. Betul. Oke, terima kasih. Mengenai yang poin ramalan tuh saya cuman segini aja memang. Terakhir nih saya minta Meta 2-3 menit paparkan juga layaknya makan nasi basi. Meta, itu juga perlu buat insight para umat yang hadir di sini lah. Ya, silakan Meta. Ya, yang nasi basi itu seperti kita sekarang yang hidupnya tuh udah enak. Udah enak, semua berkelimpahan, rezeki lancar, rumah besar, semua pokoknya tidak ada kekurangan satu hal pun. Janganlah terlena oleh hal tersebut. Karena itu seperti kita makan nasi basi. Hal itu bisa kita dapatkan selain karena bekerja keras. Ada buah karma baik lampau yang berbuah. Ketika karma baik lampau ini berbuah, itu membuat ya kita apapun enak. Tapi kita tidak tanam karma baik lagi. Sekarang hidup enak. Next life, itu kita seperti turun gunung. Kita sekarang lagi ada di atas gunung. Nanti kita tanpa kebajikan, tahu-tahu kita sudah di bawah gunung. Hidup menderita, mau ini mau itu susah, mau berbuat baik merasanya kok udah berbuat baik nggak sukses, kok udah berbuat baik nggak maju-maju, kok berbuat baik begini-begini aja. Karena kita tidak mulai ketika kita di saat kita lagi berkelimpahan. Tapi di saat kita misalkan di saat ini lagi kesulitan, kita lagi kesusahan, juga kita harus berbuat baik. Berbuat baiknya gimana? Kan saya uang aja nggak ada, hidup aja pas-pasan. Oke, kalau kita lagi di posisi yang di bawah, kita yang merasa sulit melakukan kebajikan. Kebajikan itu tidak perlu melakukannya dengan uang. Kita punya badan, kita punya tangan, kita punya kaki. Kita bisa kan bantu bersih-bersih, kita lap-lap wihara lah, kelenteng, atau dimanapun kita bisa lakukan. Dari
eh 2000 enggak dari 2004 sih. Pokoknya dari saya masih muda, setiap kali ada kesempatan, hobi saya tuh bebersih rumah. Jadi setiap kali papa mama bilang, "Matt, kamu ditinggal ya. Papa mama pergi dulu." Oke. Papa mama pergi, saya seneng banget. Kenapa bisa bebersih rumah? Pokoknya setiap kali mama papa pulang, nih anak ditinggal malah bebersih rumah. Itu meja bersih, lantai bersih, semua bersih. Pokoknya setiap kali mama papa pergi, pulang mereka udah enak, ranjang mereka udah tinggal tidur, saya udah rapihin, lantai udah saya bersihin. Mantap. Pokoknya saya lebih seneng bebersih rumah. Jadi udah kebiasaan toilet bersih segala macam. Terus sampai di wihara hutan pun saya juga ngerasa nggak kesulitan karena saya udah biasa sikat WC, si beresin ini itu. Terus pernah juga ada satu kecetia, saya ngerasa aduh ini kotor banget kok nggak ada yang bersihin. Iya, OB-nya jarang datang ya. Udah saya bersihin aja tuh WC, saya sikat-sikat lantainya, saya Luar biasa. pel, saya terus meja altar saya lap-lap. Ini bukan saya nyombongin ya, tapi itu memang ya saya lakukan karena saya merasa toh ini berbuat baik kok, udahlah saya mau berbuat baik dengan cara apapun saya lakukan. Jadi saya nggak milih, oh tempatnya harus bagus, harus mewah, enggak. Dimanapun saya bisa lakukan kebajikan, saya lakukan. Itu. Ya, luar biasa ya. Bahkan saya spill juga. Ketika Meta kecil dihukum mamanya, ya, disuruh keluar di depan rumah, dikunci pintunya. Apa yang beliau lakukan untuk mengisi waktu, menunggu papanya pulang sore? Dia bersih-bersih lantai garasi segala macam. Kosrek-kosrek itu, jadi sikatin garasi, Luar sikatin biasa. lantai. Pokoknya pulang semuanya bersih deh. Boleh tepuk tangan dong, ya. Oke, sebelum saya masuk ke sesi closing, saya kasih kesempatan dua penanya, ya, sebelum saya closing, ya. Oke, satu penanya, oke, kasih dulu aja. Nanti satu lagi ya, saya akan kasih kesempatan ya yang mau nanya ya. Dua aja hari ini, sorry banget. Meta, Iya. siang ya. Saya mau nanya mengenai kita membedakan antara pamrih dengan tekad itu tadi ya. Jadi gini, terkadang berbuat kebajikan nih, kayak saya biasanya mungkin saya habis melakukan kebajikan, ya saya berusaha setiap hari. Jadi jika saya membutuhkan gitu kan, ya hari ini mungkin saya akan berkata, semoga apa yang saya pernah lakukan selama ini, kebajikan yang saya lakukan ini, itu bisa mengkondisikan, nah ini saya lagi butuh pengobatan misalnya untuk anak saya, orang tua saya. Jadi semoga pengobatan itu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, dokter yang tepat. Nah itu salah satu contoh aja maksud saya. Nah itu apakah termasuk juga, ya contoh juga ada lagi, kayak saya termasuk salah satu orang tua asuh dari ada sekolahan di Tangerang, sekolahan Buddhis, itu memang agak kecil sekolahannya itu. Jadi saya bantu di situ untuk beberapa anak punya uang sekolah. Nah itu di situ saya memutuskan untuk melakukan itu. Saya bilang sama suami, saya mau melakukan jadi orang tua asuh untuk beberapa anak ini karena saya ingin berharap ya ada bahwa saya berharap suatu saat, saya kan nggak tahu umur kita berdua ya gitu kan. Jadi saya berharap nanti anak saya pun masih bisa terus bersekolah gitu loh. Nah saya nggak tahu apakah itu ada pamrih atau itu termasuk tekad. Nah itu tolong mungkin bisa dijelaskan bedanya tekad dan pamrih gitu loh. Sedangkan kita melakukan kebajikan itu kan sebisa mungkin, ya kalau lebih baik nggak maksudnya tanpa pamrih ya, itu lebih baik gitu. Itu sih maksud saya. Kasih. Iya, banyak orang yang sulit membedakan pamrih dengan tekad. Ketika kita berbuat baik, terus kita bertekad nih, semoga kebajikan ini mengkondisikan bisnis saya lancar, terus atau semoga kebajikan ini mengkondisikan saya bisa ketemu dokter yang tepat, keluarga saya bisa sehat dan bahagia. Itu tekad. Kalau yang pamrih, misalkan kita udah berbuat baik nih, terus pada saat kita udah berbuat baik, kita mengalami kesulitan, terus kita langsung menghubungi orang yang kita udah bantu.
saya lagi ada kesulitan nih, ada gini-gini, kamu bisa bantu nggak? Ketika orang yang kita pernah bantu itu bilang, aduh sorry nih, saya lagi nggak bisa bantu, saya juga lagi gini-gini. Terus langsung marah kan kitanya kadang, wah gimana sih, udah gua bantu tapi lu begini-gini. Itu yang pamrih. Jadi setiap kali kita udah berbuat baik, yang suka ngungkit-ngungkit perbuatan baik yang dilakukan, itu pamrih. Dia misal udah berbuat baik, oh udah bantu adiknya, udah bantu saudaranya, bantu pembantunya, bantu ini, bantu itu. Terus tiba-tiba ngungkit, oh, saya udah bantu, dia malah begini-begini. Saya udah tolongin, malah gigit gini-gini. Itu yang pamrih. Tapi kalau tekad, semoga kebajikan yang saya lakukan ini mengkondisikan, semoga kebajikan yang saya lakukan ini mengkondisikan, apalagi mengkondisikan, semoga. Itu bukan meminta. Beda kalau minta juga yang, aduh Dewa, saya minta kaya dong. Nah itu baru meminta. Tuhan, saya minta ini dong. Tuhan, saya minta itu dong. Itu meminta. Itu yang tidak boleh, karena yang ada kita kecewa sendiri. Kalau kita mau semuanya lancar, semuanya baik-baik aja, pakai semoga ini lancar, semoga perbuatan baik ini mengkondisikan, ya kayak gitu. Jadi biar semuanya mengalir dan berproses sesuai karmanya. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan dong. Saya kasih satu penanya final nih sebelum saya closing. Oke, silakan tolong mic-nya. Oh ya. Boleh berdiri ya. Ya. Siang, saya mau nanya. Boleh namanya dulu. Oh ya, Maaf. nama saya Lina. Saya mau nanya, apa benar itu para dewa, para leluhur, dan makhluk-makhluk lain itu selalu ada di dekat kita? Itu saja pertanyaannya. Apakah para leluhur itu selalu berada di dekat kita gitu ya? Itu ya pertanyaannya. Terima kasih. Para leluhur maupun para dewa memang ada di sekitar kita, tapi beda dimensi nih. Kalau para leluhur yang makhluk-makhluk peta itu berdampingan dengan kita. Beda dimensinya, hanya kayak beda alam gitulah, beda dimensi. Itu ada di sekitar kita. Tapi kalau dewa dewi itu kebanyakan di angkasa, di gunung-gunung kayak gitu. Terus kalau yang alam Catu Maharajika kan ada yang para dewanya tinggal di angkasa, ada para dewa yang tinggalnya di sekitar kita karena tidak memiliki tempat tinggal, itu ada. Jadi kadang ada yang masih suka pulang tapi mukanya bagus, leluhurnya. Itu leluhur yang terlahir di alam dewa tapi tidak memiliki tempat tinggal. Kalau seperti itu bisa terus kita bantu pelimpahan jasa. Kalau dewa yang tinggal di angkasa, leluhur kita yang sudah terlahir di alam surgawi, ya mereka bisa ada tempat tinggal gitu. Jadi sewaktu-waktu masih suka yang datang, ngelihat cucunya, ngelihat anaknya, oke semua baik-baik aja udah tinggal. Tapi itu kalau yang tinggal di angkasa makin lama kayak makin berkurang hubungan dengan yang kita di alam manusia, jauh yang lah ya. makin jauh, kayak jarak Ya. itu. Kalau leluhur yang terlahir di alam peta, itu udah di sekitar kita. Oke. Jangan kita baru niat aja, bulan depan saya mau pelimpahan jasa nih, bulan depan saya mau Ya. cautu nih di wihara ini. Udah baru niat nih, belum kita lakukan, dia udah tahu, dia nungguin aja sampai waktunya tiba. Pas kita lagi tulis namanya untuk para leluhur segala macam, datang langsung ke wiharanya yang mau ada cautu atau pelimpahan jasa itu. Ini lagi banyak kan Meta kan? Ya, Iya. terus juga kalau dewa-dewi itu misal dekat sama kita, itu tidak menempel. Ya. Dewa-dewi itu kalaupun ada hubungan karma dengan kita, paling dekat itu 1 meter di belakang kita. Tidak benar-benar nempel. Tapi kalau makhluk peta itu bisa nempel. Makhluk asura bisa nempel kayak gitu. Oke. Semoga jelas ya jawabannya. Terima kasih pertanyaan pamungkas ya.